Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di hari ini kita akan masuk di tahap terakhir, ya, di tahap terakhir dari bab tahap dalam mempelajari ilmu nahwu, yaitu kita mau mengenal penyakit-penyakit yang membuat kata itu berubah atau nanti tidak berubah. Belum mulai dengan fi'il, kan dia lebih sedikit penyakitnya dibandingkan dengan apa? Isim. Kita baca qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul af'ali. Bab tentang fi'il. Bab tentang fi'il. Qala al-musannifu rahimahullah babul af'ali. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Ini pelajaran mudah. Bab fi'il. Fi'il itu ada 3. Ada madi, ada mudhari, ada amr. Nah, ini awal dulu kan. Sebelum kita masukkan penyakit nanti di mudhari. Ini pengulangan. Kita juga alhamdulillah sudah di sorof, sudah di nahwu, kenal ini 3 ini. Ya. Jadi fi'il ada 3. Ada madi, ada mudhari, ada apa? Amr. Nah contoh, doroba wa yadribu wadrib. Doroba fi'il apa? Madi. Yadribu mudhari. Wadrib amr. 3 inilah bentuk fi'il yang dipelajari di sorof. Karena terkait dengan harokat akhir. Di nahwu terkait di sorof terkait dengan harokat sebelum akhir. Di nahwu juga 3 ini juga. Tapi terkait dengan harokat akhir, bukan sebelum akhir. Jadi kalau sorof dia bahas harokat sebelum akhir. Kalau nahwu disebutkan juga 3 ini terkait dengan harokat huruf terakhirnya. Kata beliau, fal madi maftuhul akhiri abada. Ini tujuannya ini. Ini tujuan disebutkan madi, mudhari dan amr di nahwu. Fal madi, belum mulai dulu dengan fi'il madi. Fal madi maftuhul akhiri abada. Fi'il madi di fathah akhirnya selama-lamanya. Makanya antum di sorof itu ada 22 wazan itu. Semua akhirnya fathah. Nanti berubah itu kalau ada sesuatu yang bersambung dengannya. Iya kan? Jadi intinya dulu, fi'il madi selama-lamanya diapain? Di fathah. Ini namanya dia tanamkan dulu hal pokok. Jadi kalau antum dapat fi'il madi jangan takut. Akhirnya fathah. Dorobah, qotala, mana'a, fataha, qola, qoma, soma. Pokoknya kalau antum dapat fi'il madi akhirnya apa? Fathah saja dulu. Kalau antum bercerita, bertanya, kalau huruf tengahnya itu kan disorof. Bisa fa'a, fa'i, fa'u. Huruf pertamanya gimana? Itu juga urusan sorof. Fa, hanya fathah, kan huruf pertamanya. Dipahami ini? Itu urusan sorof. Tapi sekarang nahwu. Ternyata fi'il madi itu di fathah akhirnya selama-lamanya. Ini sebelum ada perubahan. Sebelum ada perubahan. Dipahami ini ucapan penulis? Nah, kita baca dulu syarah. Baru nanti lanjut ke fi'il amr. Kemudian fi'il mudhari. Asyarhu syarah. Yang qasimul fi'ilu. Fi'il terbagi. Yang qasimu terbagi. Terbagi. Ila madin wa mudhari'in wa amrin. Ke madi, mudhari dan amr. Itu terbaginya fi'il. Fal madi, maka fi'il madi, nah contoh doroba. Wal mudhari, nah dan mudhari, contoh yadribu. Wal amr dan amr, nah contoh idrib. Walikulli fi'ilin min hadhil af'ali ahkamun khassatun bih. Masya Allah. Walikulli, dan untuk setiap fi'il
Min hadil af'al, dari fi'il-fi'il ini, ahkamun, hukum-hukum, khosotun, yang khusus, bih, dengannya. Jadi masing-masing punya hukum khusus. Awalan yang pertama, al-fi'lul madi, fi'il madi. Itu yang pertama. Karena pecahan awal adalah apa? Fi'il madi. Itu dulu yang kita urus. Karena fi'il mudhari dibuat dari fi'il madi. Sementara fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Jadi kita urus dulu yang awal. Madi. Hukmuhu. Ini yang paling penting. Hukumnya. Yubna daiman. Dimabnikan selama-lamanya. Itu hukum awal dulu. Mabni selama-lamanya. Jadi itu namanya fi'il madhi, tidak akan pernah berubah. Paham ya? Yubna daiman. Dimabnikan selama-lamanya. Mabni di atas apa? Datang rinciannya sekarang. Walahu salasu halatin. Ini paling bagus. Dan rincian ini sudah saya kasih di sorof. Dia memiliki 3 keadaan. Namanya fi'il madhi, maka dia memiliki 3 keadaan. 3 keadaan ini juga sudah saya kasih di miftah. Pertama, al-awwalu yubna 'alal fathi. Ada fi'il madhi mabni di atas fathah. Ada fi'il madhi mabni di atas fathah. Kapan? Idza lam yattasil bihi syai'un. Jika tidak ada sesuatu apapun yang bersambung dengannya. Jika tidak ada sesuatu apapun yang bersambung dengannya. Paham ini? Jika tidak ada sesuatu apapun yang bersambung dengannya. Itu yang pertama. Maka dia mabni di atas apa? Fathah. Iya. Mabni di atas fathah. Terus, nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qala rabbuki, qala rabbuki. Paham kan? Perhatikan pada kata qala. Tidak ada apapun yang bersambung dengannya lagi. Maka langsung saja fathah. Langsung saja fathah. Dan yang bersambung dengan fi'il madhi itu, kalau dia fi'il madhi, kalau dia adalah fi'il madhi, maka setelahnya kadang nanti bisa ada alif, bisa ada ta sukun. Nah, kalau fi'il madhi bisa ada waw, ya sukun, ya yang bersambung dengannya. Ya bisa juga nanti ada na, ada ta. Ta-nya ini bisa ta, tu dan ti. Ini nanti bisa bersambung dengan fi'il madhi. Semua ini 6 bentuk ini. Fi'il madhi kalau tidak bersambung dengan sesuatu ini fathah. Paham kan? Fathah. Misalnya antum dapat kata ya dorob. Tidak ada alif, tidak ada ta sukun, tidak ada waw, tidak ada na, tidak ada ta, tu, ti. Paham kan? Langsung fathah. Itu tempat fathah yang pertama. Jadi kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun, fathah. Tempat pertamanya itu. Jadi nanti jangan lupa baca kitab begitu. Antum dapat fi'il madhi akhirnya tidak ada apa-apa. Fathah. Ini bagus sekali. Yang beliau katakan. Jadi kita nanti langsung baca harokatnya yakin. Tidak ada keraguannya. Karena ini namanya penelitiannya. Jadi dia mabni di atas fathah. Pertama, idza lam yattasil bihi syai'un. Ingat sekali, ingat ini, harus ingat. Jika tidak bersambung dengannya sesuatu. Jadi kalau ada fi'il madhi, tidak ada apa-apa yang bersambung dengannya. Langsung apa? Fathah. Contoh, qala rabbuki, qala. Ada sesuatu di setelah lam? Tidak ada. Berarti di fathah. Jangan lupa itu nanti. Ini penentuan baca kitab gundul ini. Karena kita tahap terakhir. Kita tahap terakhir. Terus. Awit tasala bihi ta'utanitis sakinah. Masya Allah.
Atau bersambung dengan tak sukun. Jadi juga fathah. Juga fathah. Berarti sekarang tempat kedua. Tempat kedua kalau dia bersambung dengan tak sukun. Fathah. Misalnya doroba. Doroba. Saya sambungkan di sini tak sukun. Langsung jangan takut. Langsung apa? Dorobat. Paham ini? Dorobat. Sama dengan ini. Kol. Ada antum lihat tak sukun. Ada antum lihat tak sukun. Kol, tak sukun. Apa antum bilang? Kolat. Jangan takut. Karena kalau ada tak sukun, fathah. Paham ini penentuan? Kalau ada tak sukun jangan lupa apa? Fathah. Kalau tadi kosong dari tak sukun, kosong dari segala sesuatu, fathah. Ada tak sukun, fathah. Tempat kedua, sisa satu. Karena ada 3 tempat dia di fathah. Dan tempat kedua, contoh dulu. Contoh, nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, qalat namlatun, qalat namlatun, lihat itu, qala, la, paham kan? Kenapa la? Bersambung dengan ta, sukun. Tempat ketiga, karena dia ada 3 saja yang di fathah, tidak ada yang lain. Ketiga, au aliful itnain, atau bersambung dengan alif. Ini. Yang ini. Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan alif, jangan takut fathah. Misalnya gini, antum dapat begini. Fi'il madhi. Ada lam baru ada alif setelahnya. Langsung bilang apa? Kola. Kan huruf pertama pasti fathah. Tidak perlu itu ditanya. Karena namanya fi'il madhi kan fa'a, fa'u, fa'i. Kan cuma begitu. Huruf pertama berarti pasti fathah. Yang kita urus sekarang adalah huruf terakhir. Kita baca apa itu? La-nya. Fathah. Jadinya apa? Kola. Doroba. Saya sambungkan alif apa jadinya? Doroba. Paham? Jelas ini? 3 tempat. Jadi fi'il madhi di fathah. Ini rincian akhir ini. Kita disorot di rincian awal sama sebelum akhir. Iya kan? Di nahwu ini sudah genap ini. Karena nahwu sorof setengah-setengah. Ya kan? Bagiannya. Setengah nahwu, setengah sorof. Dengan ini kita sudah lengkap. Jadi kalau bersama dengan alif, fathah. Kalau bersama dengan ta sukun, fathah. Paham? Yang ketiga, kalau tidak bersambung dengan ini berarti sisanya. Karena kan alif fathah, ta sukun, fathah. Sisa ini sekarang. Paham kan? Sisa ini. Iya. Berarti fathah kalau tanpa juga ini. Tanpa ini fathah. Jelas ini? Ini keadaan pertama. Fi'il madhi di fathah. Di situ tempatnya. Sudah? Dipahami ini ya? Kalau antum paham ini Masya Allah. Antum bisa kemana-mana. Bisa baca fi'il madhi. Paham Sayyid? Fudail? Baik. Lihat nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa qala alhamdulillah wa qala. Pertama qala, kedua qalat, ketiga qala. Paham ya? Semua 3 itu fathah. Kita pindah. Wa yubna ala dhamm. Dan dimabnikan di atas dhamma. Nah, jadi fi'il madhinya langsung antum dhamma. Tetap di atas dhamma. Ini mudah, 1 tempat. Tidak ada dua-duanya. Dimabnikan di atas dhamma. Kapan? Idza tasolat bihi wawul jamaah. Jika bersambung dengannya waw jamaah. Yang ini. Berarti sekarang yang ini. Jadi kalau ada waw bersambung dengannya. Maka langsung diapain? Di dhamma. Paham kan? Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan waw, dhamma. Jangan takut. Misalnya antum dapat tadi kata doroba, waw, dorobu, kola, kolu. Iya kan? Begitu semuanya. Jadi kalau ada waw langsung apa? Dhamma. Gampang sekali. Karena 1 tempat. Hanya 1 tempat. Iya. Sisa 1 keadaan. Contoh dulu, nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa qalu sami'na
Lihat penulis pilihkan satu contoh ya. Fi'il madhi. Qala, qalat, qalu. Paham ini kan? Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum paham? Al-Qaf? Paham Al-Qaf? Siapa yang belum paham? Kendari? Indah saudara? Antum paham? Yakin? Baik. Sisa satu. Wa yubna ala sukun. Dan dimabnikan di atas sukun. Dimabnikan di atas sukun. Ini ketiga keadaan kan, ini berarti terakhir. Dia fathah sudah ada tempatnya. Dhammah sudah ada tempatnya, sekarang sukun. Kapan? Idza tasala bihi ta'ul fa'in. Satu. Jika bersambung dengan tafa'in. Tafa'il itu yang mana? Yang ini. Ini namanya tafa'il ini. Ta, tu, ti. Ini disebut tafa'in. Jadi satu nama. Jadi kalau antum dapat fi'il madhi bersambung dengan tu, langsung sukun. Ta, sukun. Ti, sukun. Misalnya, doroba tu. Doroba tu. Kan begitu. Ta, ti, kan begitu. Paham ini? Langsung sukun. Langsung apa? Sukun. Jangan takut. Itu tempat pertama. Tafa'il. Nah, qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Ma qultu lahum. Lihat, padahal tadi qala. Kan begitu. Sekarang apa? Qul, sukun. Qultu. Ya, lahum. Auna al-fa'ilin. Atau kalau dia bersambung dengan na. Ini tempat keduanya ini. Kalau bersambung dengan na. Panjang. Na. Juga disukun. Coba doroba. Sambung dengan na. Jelaskan. Fataha. Sambung dengan na. Jalasa. Syariba. Fariha. Langsung sukun. Ini mudah. Langsung sukun. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Wa qulna lahum. Wa qul. Paham kan? Sukun. Terakhir ketiga. Au nunul inas. Atau dia bersambung dengan nun inas. Nun nisbah itu yang pendek. Nah. Itu yang pendek. Nah. Kan selesai itu sudah. Kalau bersambung dengan siapa? Nah, nun inas namanya itu. Nun menunjukkan perempuan. Dipahami ini? Jadi kalau ada doroba sama dengan na. Apa? Ulang. Fataha. Jelaskan? Jelas ini? Nabil? Mudah. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa qulna hasyalillah qulna. Jelas itu? Lihat, sukun. Karena ada siapa di situ? Ada nun inas. Sudah selesai ini? Selesai madhi. Kalau antum bisa pahami ini, sudah aman. Jadi namanya fi'il madhi, inilah cara membacanya. Ingat, huruf akhir. Paham kan? Dia cuma punya 3 keadaan. Fathah, dhammah, sukun. Fathah sudah kita kasih tahu tempatnya. Dan ini semuanya 22 wazan sorof. Fi'il madhi 22 wazan itu begini. Misalnya antum dapat begini. Akroma sama dengan alif. Kan fathah. Sama dengan ta sukun. Tetap fathah. Sama dengan waw. Kan begitu. Langsung dhammah. Sama dengan ta. Tu. Ti. Na. Begitu modelnya. 6 huruf. Istagfaro. Sukun. Tak sukun. Ulang.
Alif. Tidak bersambung dengan apa-apa. Waw. Ta. Ti. Tu. Na. Na. Jadi begitu. Pokoknya ini. Ini 3 ini. Antum bisa pakai berenang. Ini namanya alat. Teori untuk banyak kata. Nah kalau antum bisa pahami. Terus nanti bisa praktekkan. Selesai. Pasti kita bisa. Ya. Dipahami kan? Jadi dapat ini. Antum tidak ragu cara bacanya. Dapat alif, saya harus fathah. Dapat ta sukun, saya harus fathah. Dapat ta berharokat, tu, ti, ta. Saya harus sukun akhir fi'il madinya. Dapat waw, saya harus dhamma. Paham ini? Jelas ini? Wah ini penting sekali, alhamdulillah, masya Allah. Ini teori yang sangat bermanfaat. Untuk membaca akhir fi'il madi. Paham ini? Untuk membaca akhir fi'il madi. Berapapun hurufnya. 3 sampai 6. Jelas ini? Jelas ini? Baik. Siapa yang belum paham? Fi'il madi tadi. Karena kita akan pindah ke amr. Terus nanti mudhari. Mudhari yang paling panjang karena ada alat penasab dan penjazam nanti. Tidak ada berarti. Alhamdulillah. Thanian yang kedua. Yang kedua, al-fi'lul amru. Yang kedua adalah fi'il amr. Qala al-musannifu, berkata penulis rahimahullah, wal amru majzumun abada. Wah, ini harus kita pahami dulu. Fi'il amr majzum selama-lamanya. Fi'il amr majzum selama-lamanya. Ini takbir pendek sekali, tapi kalau antum bisa pahami adalah berguna. Dibaca fi'il amr ke depan. Sebelum kita baca syarah, kita pahami dulu ini ucapan. Karena nanti antum bisa pilih ucapan pendek ini. Ucapan pendek ini. Antum kan sudah tahu kan, fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Paham kan? Iya kan? Sekarang ini bukan cara membuatnya dulu. Kita buat dulu fi'il mudhari, masukkan alat jazm. Fi'il mudhari ada berapa? Ada berapa fi'il mudhari? 3 tak? Sahih akhir, mutal akhir, af'alul khamsah. Sahih akhir, ya kita katakan misalnya yaktubu. Ya, yaftahu. Yajlisu. Fi'il mu'tal akhir kita contohkan 3. Yad'u. Yahdi. Yardo. Untuk af'alul khamsah kan dari 2 itu. Ini tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, waw dan nun atau ya dan gitu ya. Hah? Yang ditambahkan alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun. Kan af'alul khamsah begitu. Misalnya anggaplah yaktubani. Kan begitu jadinya. Satu contoh. Atau yad'u ya yad'una. Ya. Yahdi ya tahdina. Ini antum harus pahami, ini takbirnya penulis. Dia bilang fi'il amr mabninya dijazm selama-lamanya. Paham dah? Dijazm selama-lamanya. Memangnya fi'il amr tidak kemasukan alat penjazm? Tidak. Fi'il amr tidak masuk alat penjazm. Kan alat penjazm masuk di mana? Di fi'il mudhari. Tapi kenapa belum bilang begitu? Sebentar dulu. Kita jazm dulu ini. Alat penjazm siapa? Yang paling terkenal? Lam. Iya, kita masukkan dulu lam. Di sini juga lam. Iya. Coba yaktubu masukkan lam. Hah? Sukun kan?
Yaftahu. Yajlisu. Nah, sukun. Yad'u. Apa yang terjadi? Hapus huruf terakhir karena mu'tal akhir. Lam yad'u. Terus yahdi. Yardo. Nah, kalau yang ini gampang. Af'alul khamsah masuk huruf penjazm. Hilang siapa? Nun. Yad'una. Yahdi tahdina. Kan begitu jadinya. Sudah paham ini? Ini adalah jazamnya fi'il mudhari. Sekarang coba kita buat fi'il amr dari ini. Namanya fi'il amr tidak masuk alat penjazam. Langkah awal apa? Hapus huruf mudhari. Hapus. Langkah kedua. Langkah kedua. Apa? Tambahkan apa? Alif. Karena semua huruf kedua ini apa? Sukun. Semua huruf kedua sukun kan? Iya. Berarti tambahkan siapa? Berarti ini semua butuh tambah alif. Karena semua sukun. Tambah alif. Setelah itu harokati alif. Apa harokatnya alif pada yaktubu? Dhammah. Yaftahu kasro iftah. Yajlisu kasro. Udu'u dhammah. Ihdi kasro. Irdo kasro. Uktuba dhammah. Udu'u dhammah. Ihdi kasro. Nah, langkah terakhir apa? Kalau sahih akhir? Kalau sahih akhir? Sudah sukun? Itu dibilang sama dengan dijazam. Kan antum jazam tadi diapain? Sukun. Sama dijazam? Sama enggak dengan jazam? Kita menghubungkan itu cerita sorob dengan yang dikatakan ini nahwu. Karena pendek sekali. Fi'il amar, mabninya dijazam selama-lamanya. Maksudnya kalau sahih akhir, tadi dijazam dengan apa? Sukun. Kalau mutal akhir, diapain ini? Huruf terakhir tidak perlu hilang karena sudah hilang dengan alat jazm. Hilang huruf terakhir, iya kan? Hilang waw, hilang ya, hilang alif. Kalau af'alul khamsah, langkah terakhir, hilang nun. Berarti sama dengan jazm. Itu ucapan penulis tadi. Sahih akhir sukun karena jazm dengan sukun. Mutal akhir hilang huruf terakhir karena jazm dengan penghilangan huruf terakhir. Af'alul khamsah dijazm dengan apa? Penghilangan nun. Di fi'il amarnya? Penghilangan juga nun. Sama toh? Sama ini? Sama atau tidak sama? Ini ucapan pendek itu. Sebentar uraiannya. Jadi beliau bilang, qala al-musannifu rahimahullah wal amru majzumun abada. Fi'il amr dijazam selama-lamanya. Antum sudah paham itu dijazam selama-lamanya? Maksudnya tanda mabeninya seperti fi'il mudhari yang dijazam. Itu maksudnya. Sudah paham maksud penulis? Ini ucapan pendek. Tapi butuh kita pahami itu. Karena fi'il amr dibuat dari fi'il mudhari. Kita lihat. Apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah di syarah. Kata beliau asy-syarhu. Syarah al-fi'lul amru fi'il amr. Hukmuhu yakunu mabniyan daiman. Hukumnya menjadi mabni selama-lamanya. Jadi fi'il amr hukumnya menjadi mabni kapan dan di mana? Selama-lamanya. Jadi fi'il amr itu tidak pernah berubah. Jadi kalau antum dapat pasti begitu saja. Walahu arba'u halat.
Dan dia memiliki 4 keadaan. Keadaan mabninya ini. 4 keadaan. Apa itu? Yubna ala sukun, kata beliau. Dimabnikan di atas sukun. Perhatikan ya, yang pertama ya. Dimabnikan atas sukun. Tadi antum sudah terbayang itu. Paham kan? Sudah terbayang sukun tadi. Dimabnikan atas sukun. Idza kana sahihal akhir, tentunya tadi ana sudah kasih tahu di papan. Kalau dia apa? Kalau dia apa? Sahih akhir. Walam yattasil bi akhirhi syai'. Dan tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Sahih akhir tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Sesuatu ana sudah kasih tahu antum sebelumnya. 5. Alif itnain. Waw jamaah. Ya mana tadil, mukhotabah, nun niswah, nun taukid. Paham maksudnya? Enggak bersambung dengan sesuatu. Awit tasola bihi nunil inas. Cuman di sini dimasukkan sesuatu itu yang kedua. Atau bersambung dengannya nun inas. Berarti tadi itu 5 keluar nun inas. Paham maksudnya? Jadi fil amar mabni di atas sukun. Kapan? Kalau sahih akhir. Itu otomatis itu kunci saja itu. Karena kapan dia sahih akhir? Pasti siapa? Sukun, huruf terakhirnya. Paham? Dengan syarat tidak bersambung dengan sesuatu. Dan tapi bersambung dengan nun inas. Sebenarnya bisa disederhanakan ini bahasanya. Yaitu fil amr mabni di atas sukun. Kalau sahih akhir dan bersambung dengan nun niswah. Itu na yang pendek. Nah, paham ini? Fi'il amar mabni di atas sukun. Kapan? Kalau dia sahih akhir atau bersambung dengan nun inas, nun niswah. Nah, sudah sukun. Kalau antum dapat itu sukun. Kalau sahih akhir sukun. Kalau bersambung dengan na sukun. Paham ini kan? Jelas ini? Jadi nanti seperti ini. Uktub, iftah, ijlis. Kan begitu? Saya tambahkan na pendek. Uktub, na. Jadi tetap sukun. Na, iftah, na. Na, apa jadinya? Ijlis, na. Paham ini? 2 tempat. 2 tempat itu. Kalau sahih akhir. Itu huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, dan bukan apa? Ya, ini dia. Kalau bukan ini, langsung sukun. Kan begitu? Mudah sekali. Terus kalau bersambung dengan na, juga sukun. 2 tempat fi'il amr di sukun. 2 tempat fi'il amr di sukun. Iya. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala. Wazkur rabbak. Perhatikan itu. Wazkur. Huruf terakhirnya apa itu? Bukan sukun. Apa huruf terakhirnya? Itu harokat dibilang sukun fathah kasroh. Huruf terakhirnya apa ini? Ro. Huruf mu'tal atau huruf sahih? Sahih. Maka antum baca apa? Sukun. Dipahami nih? Karena dia huruf sahih. Jangan takut itu. Wa qoulihi, dan firman Allah Ta'ala. Wazkurna ma yutla. Wazkurna ma yutla. Kenapa disukun? Kenapa disukun? Ada na. Ada siapa? Na. Nun inas. Pokoknya 2 itu jangan takut. Fi'il amar sukun. Fi'il amar sukun. Wah, ini namanya tahap akhir. Sudah selesai kita ini. Madi tadi itu tidak diulang lagi. Madi tadi itu sudah kita tidak akan kembali lagi. Kecuali di buku ketiga. Buku selanjutnya lagi. Karena ini sudah pembahasan terakhir. Tidak ada lagi yang berulang. Di buku ini. Madi sudah. Sekarang amar. Itu dulu 1 tempat pertama. Dah, insyaallah besok baru kita lanjutkan tempat kedua, ketiga, dan keempat keadaannya. Baru kita masuk di fi'il mudhari insyaallah. Jelas ini ya? Dan ini tahap ketiga harus kita hati-hati ya. Karena penentuan bacaan. Kalau sebelumnya itu hanya mengenal kata, kemudian mengenal tanda baca. Itu lebih mudah kan? Dhamma isim mufrad, dhamma fathah kasroh. Kan begitu.
Ya kan? Fi'il mudhari dhamma fathah sukun. Mudah. Lebih mudah. Tapi kalau ini penentuan dhammanya itu di mana, kapan? Paham kan? Kapan? Fathahnya kapan? Kasrohnya kapan? Nah ini lihat dari tadi ini. Kita bahas. Oh fi'il madhi fathah sudah ditentukan tempatnya. Dhamma sudah ditentukan. Sukun sudah ditentukan. Sekarang lagi fi'il amr. Kita sudah pelajari satu keadaan. Sukun kalau dia sohi akhir. Satu titik. Nah sohi akhir. Yang kedua kalau ada nun inas. Yaitu ada na. Langsung sukun. Jangan takut nanti ketika baca kitab gundul. Ada pertanyaan? Jadi bisa pendek nanti ini ya. Yang dibahas bisa sedikit. Karena kita tergantung pemahaman. Jadi kalau belum paham, bilang. Nah, Hidayat, paham ini? Bedanya di pelakunya. Kan kalau ada Maryam di setelahnya apa kan pasti kolat. Kan fa'il mas, itu kan pembahasan fa'il, itu pembahasannya nahwu. Ada pembahasannya siapa mas? Nahwu. Kan kalau fa'ilnya perempuan dikasih tanda perempuan fi'ilnya. Iya kan? Berarti kolat nanti begitu. Di konteks itu mas dikenal. Ini tu atau ti atau ta di konteksnya. Teks kalimatnya. Sekarang ini diurus satu kata. Nah nanti konteksnya apa? Ini tuh kita tahu nanti kan orang berbicara. Orang ada bilang ke mas, saya makan ikan hari ini. Berarti akal tuh kan saya. Kamu minum ya? Berarti akal tak. Kan begitu mas. Dah begitu mas ya. Kalau minum bukan akal mas, syarif. Tapi kita bisa tahu ini dia maunya ta atau tu atau sukun. Misalnya Maryam makan. Berarti akalat. Kan begitu mas, konteks itu mas. Bukan ini dibahas harokat berkata. Nah, kita sudah paham di sorof, fa'al, fa'il, fa'ul. Sekarang fa'ala, fa'alu atau sukun. Nah itu sekarang nahwunya. Kan? Iya, tapi nun inas kan sudah dikeluarkan. Kan sesuatu itu memang selalu ada 5 itu. Tapi nun inas kan sudah keluar. Berarti sisa 4. Kan nun inas sudah ada toh? Dia juga di sukun. Paham Fudail? Yakin Fudail? Masa? Yakin betul Fudail? Belum. Sudah paham? Itu Nabilnya dia bilang sudah paham. Awas sebentar bilang tidak paham. Alhamdulillah. Sudah berarti ya? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.